dengan baik. Maaf, baru terbuka link Google Meet-nya Pak Arya. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Pak Arya? Cek. Assalamualaikum, Pak Arya. Suara saya terdengar? Suara Pak Arya masih di mute nih. Assalamualaikum, Pak Arya. Suara saya terdengar dengan baik? Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oh ya, terima kasih. Oke.
Masih offline ya. Semoga Pak Arya dicoba lagi apakah sudah bisa atau belum? 2022 sudah bisa offline juga, ya kan? Nah, kalau tahun
mulai. Oke, Assalamualaikum Pak Arya. Sudah bisa kelihatan semuanya Pak Arya? Olimpiade tingkat kabupaten di bidang fisika ini. Saya masih belum bisa mendengar suara Pak Arya nih. Namanya sudah Dulu. sesuai ya. Ya. Ini sudah. Imitnya udah sesuai ya. Oke, di sini ada Sudah lengkap semua ini berarti. Yang jelas Selamat sih pagi. sudah ada 1, 2, 3, 4 Pak Arya. Saya belum tahu persisnya tapi kelihatannya sudah. Ini semua dari SMA N 3 Bandung. Betul. Dan SMA 3 Bandung Pak semuanya. Ya. Baik, kelas 10 semua ini ya. Kelihatannya kelas 10 Pak, karena memang buat persiapan KSNK tahun 2022. Sebentar. Kalau Zazkia ini host. Hostnya saya Pak. Zazkia ini berarti siswa ini. Betul Pak, betul. Sudah siap alat tulisnya? Suara saya bisa didengar dengan baik para siswa? Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Kedengaran dengan baik Pak Arya. Pak Arya sudah bisa share screen? Sekarang saya ada menu untuk bisa share screen, tapi blank sama sekali. Baik, terima kasih. Baik para siswa, mari kita awali kegiatan kita lagi dengan membaca terlebih dahulu di Jumat pagi yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga siap ikhtiar kita, aktivitas kita mendapatkan keridhaan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilahkan sesuai dengan agama dan keyakinan. Selesai. Ya, ini sudah direkam ya Pak Al ya? Sudah direkam secara otomatis sudah ini Pak Arya. Ini sudah saya record, sudah bisa dimulai. Saya izin meninggalkan Google Meet karena membuka kelas yang lain ya Pak. Oh, monggo. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Arya. Para siswa, saya akan mengirimkan tautan untuk diakses ya. Jadi karena ini pembinaan yang durasinya singkat ya, walaupun kita dijadwalkan sampai dengan hari apa? Ini Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu ya, sampai dengan Rabu pekan depan. Tapi sejatinya Rabu pekan depan itu kan dijadwalkan diisi dengan post-test. Jadi saya ingin melakukan pemetaan sederhana terlebih dahulu terkait dengan sudah seberapa dalam kemampuan para siswa terkait dengan konten atau materi dalam bidang astronomi ini. Karena jujur saja bidang ini adalah bidang yang tidak diakomodasi di dalam kurikulum nasional kita ya. Beda dengan kawan-kawan yang di fisika, kimia, biologi, matematika, semuanya diakomodasi dalam kurikulum nasional. Sementara bidang ini tidak atau belum. Jadi saya mau melakukan pemetaan sederhana dengan melakukan pretest ringan, cukup 30 menit saja ke depan, dan ini hanya pertanyaan-pertanyaan konsep. Saya akan bagikan tautannya di chat di sini. Jadi nanti tolong siswa langsung mengakses tautan tersebut ya. Nah, tautannya ini. Bentar, saya copy dulu untuk saya paste di sini. Nah, ini. Nanti kalau ditanya token bisa dijawab ini saja. Begitu. Oke, bisa diterima pesan yang saya kirimkan? Bisa, Pak. Oke, silakan diakses itu. Ya. Kita sampai ya lebih kurang nggak perlu lama-lama kayaknya 8.30 lah. Jadi kita masih punya 1 jam untuk masuk ke materi. Silakan.
token yang saya berikan benar tidak ya para siswa? Benar, Pak. Benar ya? Oke.
Sedang mengerjakan pretest, Pak Al. Masih dikerjakan, Pak. Iya, iya. Silakan Zaskia.
Sudah berapa nomor para siswa? Ini hanya pemetaan saja kok. Nggak usah memaksakan untuk bisa menjawab sempurna dan semuanya. Bisa dikirimkan saja, artinya disudahi. Zaskia, Lutfiah, Rasya, dan Gebi. Sudah, Pak. Baik. Lutfiah sudah tekan tombol send ya. Sudah, Pak. Yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Juga. Rasya. Sudah, Pak. Sudah. Oh, ya, bentar. Yang sudah tadi Gebi. Rasya. Masih satu nomor lagi, Pak. Gitu. Oh iya, kalau perempuan Raisa ya. Ini Rasya. Maaf, Rasya. Oke. Ada komentar untuk pretest yang baru saja dijalani para siswa? Sambil kita menunggu Rasya mengirimkan responnya. Bagaimana, Zaskia? Ada komentar? Mungkin untuk saat ini lebih kayak bingung sih Pak, karena pertama kali juga belajar yang astronomi dan lihat soal-soal astronomi ternyata nggak semudah yang dipikirin. Dan dari 10 soal yang tadi ditemui, itu relatif tidak butuh hitungan sebenarnya ya. Iya, cuman mungkin karena saya juga belum tahu konsep dan bahasannya, jadi masih kurang paham sih. Ya. Gimana, Gebi? Mau ikut berkomentar? Kalau dari saya sih sama kayak Zaskia, karena emang mungkin belum familiar ya. Cuman beberapa ada yang udah tahu sih Pak, kayak misalnya teori-teorinya gitu udah lumayan ngerti, cuman perlu diperdalam lagi gitu. Yang sudah pernah dipelajari apa, Gebi? Paling itu Pak apa? Bumi itu bulat yang teori-teori pendukungnya kayak gitu-gitu Pak. Iya. Lutfiah? Mau Sama, juga Pak, bersuara? Masih belum familiar juga sama materinya. Terutama sama besaran-besaran yang ada di bidang astronomi, saya belum paham sih, Pak. Iya, iya. Udah beres, Pak. That's Rahasia. Oke, kalau gitu coba Rahasia yang terakhir berkomentar. Maaf, sebentar saya mau menekan. Ada beberapa yang saya tahu materinya yang pernah baca, terus ada beberapa juga yang saya nggak tahu ngeblank apa ini buat jawabannya gitu. Di bidang astronomi ya, kecuali mungkin asupan materi yang dulu pernah diterima saat belajar fisika atau belajar tata surya, belajar IPA dulu di SMP, ya. Jadi relatif Iya. semuanya newbie. Pernah ada yang ikut olimpiade di saat masih menjadi siswa SMP dulu? Pernah ikut olimpiade matematika mungkin atau fisika saat masih di SMP atau IPA? Ada? Belum sih Pak kalau saya. Belum. Juga belum Pak. Nggak masalah ya. Bentar. Sudah tahu apa kira-kira yang nanti akan dilahap ketika bergabung di kelas astronomi ini? Sudah terbayang? Kalau
Kalau dari saya sih Pak, kan saya waktu itu juga pernah nyari-nyari, udah terbayang sih Pak bakal ada walaupun astronomi tapi bakal ada matematika sama materi fisikanya juga. Oke, sebentar saya mau coba bagikan dulu ini. Tapi kenapa ini ya? Oke, ini dia. Sudah diterima belum ya layar yang saya bagikan ini? Sudah, Pak. Nah, ini dia ya. Jadi relatif tidak berubah ya, meskipun ini buatan tahun 2009, sampai sekarang belum berubah ini konten yang akan dipelajari oleh para siswa ya. Tentu tidak semuanya ini akan langsung diberikan ketika menjalani proses seleksi di tingkat kabupaten kota, tapi secara bertahap akan semakin dalam nanti dan menyeluruh konten astronominya. Nah, ini contohnya ya. Ini pasti sudah dipelajari ini di pelajaran fisika saat di SMA atau saat belajar tata surya saat SMP dulu. Nah, ini yang termasuk materi-materi yang betul-betul baru, karena ini baru dipelajari ketika menjadi mahasiswa. Ya, segitiga bola itu. Oke, terus sistem waktu pun demikian. Nah, ini astronomi dasar ya, matahari dan tata surya dipelajari kembali. Hukum radiasi nanti dipelajari di fisika di SMA. Selanjutnya, tadi ada komentar siapa? Gaby tentang satuan-satuan ya yang digunakan. Nah, itu nanti juga akan dipelajari di sini. Fotometri bintang, spektroskopi bintang, ini juga materi di perkuliahan. Demikian pula evolusi bintang. Ya. Paling kalaupun ada yang sudah pernah mendengar, itu ya lewat bacaan-bacaan populer ya. Atau ada yang mungkin juga sudah membaca modul Olimpiade, nah itu bisa menjadi awal yang baik. Kosmologi pun demikian. Jadi itu semua tuh materi terkait teori ada 9 tema ya, ada 9 tema di dalam silabus astronominya. Nah, nanti ketika di level nasional barulah ada konten praktiknya ya, pengamatan baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu seperti teleskop gitu. Dan tentu saja ada juga materi-materi selain astronominya sendiri ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Gaby. Betul, dan itulah keunikan dari Olimpiade astronomi ini ya. Karena para siswa selain belajar astronominya juga harus belajar matematika dan fisikanya. Ya. Sebab astronomi sendiri penuh dengan konsep-konsep fisika dan tentu saja sebagaimana halnya bidang-bidang eksak lainnya, bahasa yang digunakannya adalah bahasa matematika. Ya, tapi nggak perlu khawatir karena kalian menyandang sebagai siswa SMA N3 kan, jadi itu modal awal yang baik menurut saya. Kalau boleh saya tahu, ini paksaan atau atas kemauan sendiri nih memilih bidang ini. Sementara ada 8 bidang lain yang bisa dipilih dengan sukarela. Atas kemauan sendiri, Pak. Kenapa memberanikan diri, Zaskia? Karena sebenarnya dari dulu itu saya udah tertarik sama mata pelajaran astronomi. Dari mulai sering lihat video pembahasannya, cuman emang yang saya nonton itu yang lebih general, yang umum. Kayak misalkan cara apa sih kayak black hole, terus udah gitu luas alam semesta kayak gitu yang benar-benar generalnya nggak sampai mendalam gitu. Makanya kayak saya pikir mungkin lebih baiknya saya pengen perdalam juga ilmu astronomi saya gitu. Kalau Gaby, ada yang membujuk? Ada yang mengiming-imingi Kalau sesuatu? saya sih enggak, Pak. Cuman kalau saya sih astronomi ini kan pilihan kedua, Pak. Gitu. Cuman pilihan ke satu saya kan biologi. Cuman karena biologi nggak masuk, jadi masuk astronomi. Tapi nggak apa-apa sih, karena emang astronomi juga kan saya yang milih sendiri gitu, Pak. Karena emang selain suka biologi, saya juga emang suka
hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, benda langit kayak gitu, dan sama kayak Zaskia sering cari-cari juga, cuman lebih ke yang general aja sih Pak gitu. Jangan khawatir, nanti ketika kita belajar matahari, tata surya, dan sistem tata bintang lainnya, kita akan membahas juga nanti ya dalam porsi yang proporsional materi tentang astrobiologinya gitu ya. Jadi bukan hanya biologinya dapat, astronominya juga dapat, atau dibalik, bukannya astronominya, biologinya pun Gaby bisa dapat nanti ya. Seperti bagaimana syarat bagi sebuah planet untuk bisa menunjang munculnya kehidupan misalkan gitu. Kita kan pelajari juga itu nanti. Lutfia bagaimana? Saya juga atas kemauan sendiri sih Pak. Tapi sebelumnya saya masih awam soal astronomi. Saya sama kayak Gaby sama Zaskia masih tahu astronomi itu secara generalnya doang Pak. Tapi kalau saya lihat dari nama yang tertulis ini, kan Lutfia milih MIPA ya di kelas 10 ini ya. Iya Pak. Nggak tahu, Gaby sama Zaskia milihnya apa? MIPA juga. Iya Pak, Ibu. Iya Pak. Artinya kan memang kalian paling tidak sudah yakin dengan kemampuan matematika dan fisika kalian masing-masing. Sehingga memberanikan diri menempuh pendidikan di jalur MIPA. Sehingga kalau kalian pun pada saatnya memilih astronomi, ya background kalian di MIPA-nya itu pasti sangat membantu nanti. Tasya bagaimana? Kalau saya dari dulu juga sudah suka sama pembelajaran astronomi, kayak dari SD udah ngikut-ngikut acara-acara yang bau-bau astronomi yang dari ITB kayak gitu. Oh, Terus dari kalau misalnya pengetahuan tentang astronomi sama sih sama yang lainnya juga, saya masih dasar-dasarnya aja Pak. Ya, oke. Saya akan mulai pembicaraan awal kita dengan memberikan tayangan dari simulator ya. Saya akan siapkan dulu ini simulatornya. Karena astronomi itu adalah sains observasi. Jadi beda dengan fisika, kimia, biologi, bidang-bidang eksakta yang mungkin bisa bereksperimen langsung di dalam laboratorium mereka, para astronom itu agak kesulitan untuk bereksperimen. Karena bagi mereka yang layak dan paling mungkin untuk bisa dilakukan adalah melakukan pengamatan, observasi. Ya, nah, sebentar saya akan siapkan dulu. Posisi pengamatnya saya akan sesuaikan. Oke, sudah. Saya akan bagikan sekarang. Kita ini melihat ke sana. Mana ini Gmail saya share screen. Semoga bisa diterima. Sudah muncul di layar masing-masing? Sudah Pak. Sudah Pak. Pernah menginstal software planetarium, baik di laptop ataupun di gawai cerdas? Pernah Pak. Masih ada? Sampai sekarang? Masih Pak. Apa yang sudah pernah diinstal? Star Walk sama Stellarium pernah? Stellarium ada Pak. Ini adalah Skygazer ya. Kenapa saya pilih Skygazer? Karena bagi saya Skygazer ini relatif lengkap sebab memiliki menu-menu untuk belajar mandiri. Jadi di bagian explore ini ya, ini ada submenu Sky Guide ya, di mana kita bisa belajar tentang sistem koordinat langit.
Ya kita nggak hanya belajar koordinat langit, di sini ditentukan ya basic konsep itu tentang astronomi koordinat. Kita juga bisa pilih yang lainnya tentang misalkan musim. Kita juga belajar tentang musim di sini. Atau tentang mekanika orbit. Nah ini dia, ya mekanika benda langit. Mohon maaf, tampilan di layar kalian blinking tidak, berkedip tidak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oh, berarti ini cuma di layar saya saja ini. Mungkin karena saya jarang menggunakan Jimit ini. Apalagi berbagi simulator seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi itu alasan saya menggunakan ini. Dan kalian pada prinsipnya bebas menggunakan simulator yang manapun. Nah, apa yang mau saya bagikan itu adalah tentang bagaimana pengaruh dari posisi kita sebagai pengamat di permukaan bumi ya terhadap gerakan benda-benda langit yang kita amati. Nah, di sini saya sudah atur posisi kita sebagai pengamat ada di khatulistiwa bumi. Berarti kalau saya katakan pengamat ada di khatulistiwa bumi, pengamat berada di lintang geografis berapa? Pengamat berada di lintang geografis berapa? Ada yang bisa menjawab? Pengetahuan geografi ini. Rasya mungkin? Kurang tahu, Pak. Mungkin yang ketiga. Maksudnya yang ketiga itu bagaimana? Pertanyaan saya tadi adalah, kalau saya katakan pengamat berada di khatulistiwa bumi, maka dia berada di lintang geografis berapa? Nilai lintang geografisnya. Kan kalau kita melihat global itu kan ada banyak garis-garis khayal kan ya. Ada garis-garis lintang, ada garis-garis bujur, ya kan? Nah, kalau dikatakan pengamatnya berada di khatulistiwa bumi, dia berada di garis lintang berapa ya? Yang lain mungkin bisa membantu menjawab. 0 derajat, Pak. Nah, contohnya di Indonesia adalah di kota Pontianak. Ya, jadi kita ada di lintang 0 derajat di khatulistiwa bumi saat ini. Saya minta para siswa memperhatikan seperti apa pergerakan benda langit yang akan kita amati saat kita menghadap ke arah timur. Oke, saya akan mulai. Saya akan jalankan. Terlihat bergerak para siswa? Terlihat, Pak. Ya, coba silakan perhatikan bagaimana itu semua benda langit bergerak relatif terhadap garis hijau yang mendatar. Garis hijau yang mendatar itu cakrawala, horizon. Ya, jadi kalau di bawah cakrawala, di bawah horizon, artinya benda-benda langitnya belum terlihat. Tapi kalau sudah menyeberangi cakrawala sehingga sekarang berada di atas horizon, sekarang benda langitnya sudah terlihat oleh kita yang ada di permukaan bumi. Nah, perhatikan bagaimana gerakan seluruh benda langit itu ketika terbitnya saat kita menghadap ke arah timur. Oke. Sekarang kita akan menghadap ke arah barat. Kita akan perhatikan bagaimana mereka terbenam ya ketika kita sebagai pengamat berada di khatulistiwa bumi. Oke, simpan saja dulu dalam hati kesan yang kalian peroleh, karena sekarang saya akan mengajak kalian pindah lokasi. Ya, jadi saya senang berbuat baik ya dengan cara mengajak peserta pembinaan itu untuk jalan-jalan. Oke, nah kita akan pindah nih. Ini yang awalnya posisi kita di sini nih, kelihatan nggak jendela yang saya buka ini? Enggak, Pak, cuma keluar putih gitu. Oh, belum kelihatan. Oke, kalau begitu saya buat share-nya all apa namanya? Entire screen saja ya, kalau begitu. Oke. Entire screen. Nah, sekarang kelihatankah ini? Ada set location.
Terlihat, Pak. Jalan, Pak. Sekarang terlihat. Nah, ini posisi awal kalian tadi ya. Ada di khatulistiwa bumi di sini. Di lintang 0 derajat, di garis bujur 105 derajat bujur timur. Nah, sekarang silakan kalian pilih lokasi mana. Terserah mau yang di utaranya khatulistiwa bumi atau yang di selatannya khatulistiwa bumi. Kalau yang di utaranya khatulistiwa bumi ini pilihan kota-kota besar di dunianya ini banyak. Ya. Silakan pilih. Yang di selatannya pun juga ada, walaupun relatif lebih sedikit di sini pilihannya. Silakan, mau pindah kemana? Untuk nanti kita bandingkan bagaimana pergerakan benda langit yang akan teramati. Coba di Melbourne, Pak, Australia. Jadi kita pilih pindah ke selatan khatulistiwa. Ini ya, saya klik Melbourne. Terlihat tidak di sana berapa lintangnya Melbourne? Terbaca tidak? Garis lintangnya Melbourne ini, ya, ini tidak tergambar, tapi terbaca tidak nilainya, di lintang berapa Melbourne berada? Rasha bisa melihatnya nggak? Atau terlalu kecil? Lihat, Pak. Di saya agak patah-patah, Pak. Siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa melihat nilai lintangnya Melbourne? Aku, Pak, Zaskia. Silakan Zaskia, berapa yang terbaca? Itu di baratnya itu 144,56. Kalau di southnya itu 37,49. Baik. Oh, terlihat berarti ya. Baik. Saya koreksi sedikit. Longitude itu bujur geografis. Nah, untuk Melbourne, bujur geografisnya itu di 144 derajat bujur timur. Ini east ya, bukan west, Zaskia. East. Jadi 144 derajat, bukan koma, melainkan satuan sudut sebagai satuan turunan dari derajat, yaitu menit busur, 58 menit busur, 0 detik busur, bujur timur. Sementara latitudenya, lintang geografisnya, itu 37 derajat, bukan koma, tapi 49 menit busur, 0 detik busur, lintang selatan, south. Nah, posisi kita sekarang di koordinat tersebut di permukaan bumi. Nah, kita akan lihat seperti apa ketika sekarang kita di Melbourne dan kembali menghadap ke arah timur. Oke. Terlihat para siswa? Pergerakan benda-benda langitnya saat ini? Terlihat, Pak. Nah, oke. Apakah ada perbedaan ataukah tetap sama dibandingkan dengan yang sebelumnya saat kita masih di khatulistiwa? Simpan saja dulu kesan itu. Nah, ini matahari dalam proses menuju terbitnya dari Melbourne. Ya. Sekarang mari kita menghadap ke arah barat. Nah, ini kita ada di arah barat. Seperti apakah matahari terbenam di Melbourne? Masih bisa kelihatan nggak mataharinya? Kita sudah kadung terbenam tadi. Nah, itu dia mataharinya. Oke. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan untuk para siswa. Awalnya kita di khatulistiwa bumi, di lintang 0 derajat. Sekarang kita ada di selatan khatulistiwa bumi, tepatnya di kota Melbourne, di 37 derajat 49 menit busur, 0 detik busur, lintang selatan. Kalian sudah melihat bagaimana pergerakan semu harian benda-benda langitnya di dua lokasi yang berbeda, di dua nilai lintang yang berbeda. Pertanyaan saya adalah, bagaimana prediksi kalian kalau kita bergerak makin ke selatan dan akhirnya kita sekarang berada di kutub selatan bumi, tempat paling selatan. Tidak mungkin lebih selatan lagi dari itu. Seperti apakah pergerakan semu harian benda-benda langit yang akan kalian amati ketika berada di kutub selatan? Silakan. Kalian sudah punya referensi dari dua lokasi ini.
di Khatulistiwa dengan di lintang 37 derajat lintang selatan. Saya minta berdasarkan hasil pengamatan kalian dari dua lokasi ini, kalian melakukan prediksi akan seperti apakah penampakan gerak semu harian benda langitnya saat kita berada di kutub selatan bumi. Ada yang bisa menjawabnya? Atau saya ubah pertanyaan saya dahulu. Apakah ada komentar dari siswa melihat pergerakan semu harian dari Khatulistiwa dan dari Melbourne? Tetap sama sajakah ataukah ada perbedaan? Mungkin ada perbedaan di waktunya, Pak. Tanyakan pergerakannya, bagaimana cara mereka bergerak ketika terbitnya, ketika terbenamnya. Jadi pergerakan mereka relatif terhadap garis horizonnya ini tampak sama saja ataukah ada perbedaan ketika kita pindah posisi? Ada perbedaan, Pak. Siapa perbedaan itu? Ini dari pengamatan saya tadi, kayak semakin ke selatan tuh kayak semakin pergerakan itu makin condong ke kiri gitu, Pak. Oke, kita mulai dari pengamatan Rasya saat Rasya masih berada di Khatulistiwa. Apa yang Rasya amati? Bagaimana benda-benda lainnya bergerak saat terbit dan terbenam ketika masih di Khatulistiwa? Dari terbitnya tuh kayak aku ngasih titik patokannya tuh ke matahari. Si matahari tuh dari terbit dan terbenamnya tuh di sudut yang sama lurus 0 derajat sama 360 derajat. Tapi pas waktu aku ngelihat dari yang di Melbourne ini Australia, pas waktu titik terbenamnya matahari tuh ngarahnya ke 240 derajat, Pak. Jadinya berbeda gitu. Nah, relatif terhadap garis mendatar hijaunya ini, bagaimana pergerakan matahari? Samakah dengan ketika diamati dari Khatulistiwa atau berbeda? Penglihatan aku tadi agak berbeda, Pak, pergerakannya. Berbedanya bagaimana? Kalau dari terbenamnya sama terbitnya, yang pergerakan mataharinya agak condong ke kiri gitu, Pak. Miring ya? Iya, miring. Nah, oke. Sekarang kembali ke pertanyaan saya yang di awal tadi. Bisakah kalian memprediksi bagaimana gerakan benda-benda langit, termasuk mataharinya, ketika kita sebagai pengamat berada di posisi paling selatan? Melbourne itu belum paling selatan. Paling selatan itu ketika kita berada di kutub selatan bumi. Akan seperti apa? Di Khatulistiwa menurut Rasya tadi lurus. Betul? Pindah ke Melbourne menjadi condong, menjadi miring. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika kita berada di kutub selatan bumi, akan seperti apa gerakan matahari dan benda-benda langit lain teramati? Gaby? Kalau menurut saya sepertinya makin miring, Pak. Bahkan mungkin bisa jadi Bisa jadi bagaimana? Nggak usah ragu. maaf Pak tadi itu berisik ini. Ini Pak, mungkin bisa jadi gak ada sinar matahari karena kayak
menghilang gitu Pak. Gak tahu maksudnya kayak kan semakin miring dia jadi tidak terlihat gitu Pak. Semakin miring menurut Gaby, menurut Nur Azizah tadi ya. Ya Pak, Ada pendapat? menurut saya matahari nggak akan terlihat soalnya kutub kutub selatan itu kan ada di bawah bumi. Jadi sinar matahari itu miring gitu Pak, jadi nggak akan terlihat. Terus rasi bintangnya, langitnya tuh terlihat memutar gitu kalau ada di tengah bumi. Zaskia punya pendapat sendiri? Untuk saat ini kayaknya nggak ada Pak, karena saya sendiri sebenarnya masih agak bingung gitu. Oke, baik. Sekarang saya batasi kita melihat ke arah timur saja ya. Kita melihat ke arah timur saja. Tapi kita kembali dulu ke lokasi khatulistiwa tadi, ya. Ke lokasi di khatulistiwa tadi. Jadi lintang 0 derajat. Bujurnya berapapun terserah. Saya hanya fokus di lokasi khatulistiwa. Seperti ini tadi yang kita amati ketika kita sebagai pengamat berada di khatulistiwa. Perhatikan saja bagaimana benda-benda langit ini bergerak saat terbit relatif terhadap yang garis horizon ini, ya, garis hijau mendatar ini. Bagaimana gerakan mereka relatif terhadap. Jangan diambil pusing dengan angka-angka yang ada di garis horizon tersebut. Oke, selanjutnya saya ajak tadi para siswa pindah makin ke selatan ke Melbourne. Oke. Nah ini dia, ke kota Melbourne. Oke, nah saya jalankan lagi. Nah, ternyata sekarang seperti ini yang kita amati dari Melbourne. Ya, itu ada Uranus di sana. Ini ada Seven Sister, Pleiades. Nih. Oke. Yang jelas terlihat sama ataukah beda dengan tadi posisi awal ketika kita masih di khatulistiwa? Sama atau berbeda nih gerakannya saat terbit? Berbeda Pak. Bedanya dalam hal apa? Bedanya dalam hal apa? Perputarannya bukan Pak. Cara mereka menembus horizon. Betul tidak? Ketika kita menghadap ke arah timur kan berarti kita sedang menyaksikan fenomena terbit. Ya tidak? Karena benda-benda yang awal yang di bawah horizon menyeberangi horizon dan sekarang menjadi berada di atas horizon. Itu kan berarti fenomena terbit kan yang kita lihat ini semua ini. Setuju tidak? Iya Pak. Nah, cara mereka terbit itu yang berbeda dari dua tayangan ini. Ketika kita di khatulistiwa, mereka terbit itu menembus horizon itu secara vertikal dari bawah ke atas. Artinya relatif terhadap garis yang mendatar ini, sudut yang mereka bentuk itu 90 derajat. Karena mereka bergerak vertikal ke atas. Betul? Mendapatkan kesan itu. Betul Pak. Tapi ketika kita pindah ke Melbourne, yang tampak menjadi berbeda. Bagaimana ketika kita di Melbourne? Cara mereka terbitnya. Cara mereka terbit. Cara mereka memotong horizonnya tidak lagi vertikal tegak lurus seperti ketika kita masih di khatulistiwa. Ya kan? Melainkan membentuk sudut tertentu relatif terhadap horizon. Matahari nggak lagi vertikal ke atas gerakannya, tapi miring. Seperti tadi dikatakan oleh Rasya.
condong. Ya kan? Artinya ada sudut tertentu. Baik sudut itu diukur terhadap horizonnya, ataukah sudutnya diukur terhadap garis vertikal khayalnya. Yang jelas menjadi berbeda yang kita amati sekarang. Nah, kalau kalian saya ajak untuk pergi makin ke selatan, kita ada di sini nih, di lingkar kutub selatan ya. Oke. Ini belum, saya ajak ke lintang 65 derajat 30 menit busur. Nah, kita ada di lingkar kutub ini ya. Oke, akan seperti apa yang nampak? Nah, ini dia. Bagaimana benda-benda langit itu bergerak dalam proses terbitnya ketika kita makin mendekati kutub selatan di nilai lintang 65 derajat 30 menit busur lintang selatan. Mana ini matahari? Nah, itu dia. Oh, mataharinya. Baik, saya mundurkan. Ya, saya mundurkan. Bagaimana tadi mataharinya terbit? Saya mundurkan. Oke, sekarang saya majukan. Begitu tuh. Dan setelah terbit, gerakan mataharinya seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan saya paling awal. Bisakah kalian memprediksi bagaimana pergerakan semu harian benda-benda langit ini ketika kita tepat berada di kutub selatan bumi? Makin jelas nggak nih perbedaannya? Dari 3 lokasi, yang awalnya hanya dari 2 lokasi, sekarang saya tambah 1 lokasi, makin jelas tidak perbedaannya? Makin jelas, Pak. Mana makin jelasnya itu? Dalam hal apa makin jelas? Kalau menurut saya sendiri sih kan tadi dari cara terbit mereka tuh, kayak misalkan di Khatulistiwa itu arahnya ke vertikal atas, terus di Melbourne itu kayak ada sudut tertentunya. Tapi kalau misalkan yang selatan, yang saya lihat itu mataharinya tuh kayak bergerak di garis horizontal gitu, Pak. Sesuai sama garis sudut yang udah ada. Terus nanti makin lama itu makin diagonal gitu. Makin miring pergerakan semu harian benda-benda langit, yang itu maksudnya. Iya, benar, Pak. Nah, kalau begitu, pertanyaan saya mestinya bisa dijawab dengan mudah. Ketika kita pengamat ada di kutub selatan bumi, maka akan seperti apa penampakan gerak semu harian benda langit? Di Khatulistiwa, mereka terbit vertikal, tegak lurus terhadap horizon. Di Melbourne, mereka miring. Ya, miring kemana? Kita menatap ke arah timur nih, ya kan? Kita sedang menatap ke arah timur. Kalau kalian membaca peta, membaca atlas, arah utara selalu digambarkan dengan arah anak panah ke arah mana? Arah utara, kalau di dalam peta atau di atlas itu selalu digambarkan dengan anak panah ke arah mana? Ke atas, Pak. Nah, di sebelah kanan yang utara ada apa? Dalam peta atau atlas tersebut. Timur laut, bukan? Persis 90 derajat dari arah utara. Timur. Ada arah Timur, apa? Pak. Arah timur. Ketika sekarang di dalam monitor kita menghadap ke arah timur, ya, maka di sebelah kirinya timur itu arah mana? Barat, Pak. Kita menatap monitor kita masing-masing kan, kita sedang melihat ke arah timur ini, east, oke? Nah, maka di sebelah kirinya 90 derajat dari arah timur ini ada arah mana itu? Selatan, Pak. Belum benar. Orientasi arahnya harus dilatih lagi. Utara, Pak. Arah utara. Kan tadi di peta atau di atlas, kalau utara itu ke arah atas,
timur itu pasti di sebelah kanannya, tegak lurus 90 derajat, ya kan? Nah, sekarang dibalik nih. Kita sedang menghadap ke arah timur. Ditanya arah kirinya yang 90 derajat dari arah timur. Tentu arah utara. Nah, ketika kita pindah ke Melbourne, ternyata pergerakan benda-benda langitnya ketika terbit itu miring. Miringnya miring kemana? Miring ke arah utara. Betul tidak? Betul, Pak. Miring ke arah utara. Nah, terus ketika kita tadi pindah ke lintang yang lebih selatan lagi, seperti ini, lihat Jupiter saja misalkan. Ini pun sama, miring juga, dan miringnya pun miring ke utara juga, gitu loh. Tapi dibandingkan dengan miringnya yang di Melbourne, bagaimana sekarang miringnya pergerakan Jupiter ini? Kurang miring atau semakin miring? Semakin miring. Makin miring, Pak. Semakin miring. Nah, pertanyaan saya, kalau kita sebagai pengamat ada di kutub selatan bumi, akan seperti apa gerakan semua benda langit yang kita amati? Relatif terhadap horizonnya. Harusnya bisa dijawab dengan mudah. Karena polanya semakin jelas. Kita sudah punya 3 lokasi pembanding. Tinggal memprediksi lokasi keempat ketika kita ada di kutub selatan bumi. Ada yang bisa menjawabnya? Pak, aku mau coba jawab, Pak. Cuman kayaknya masih kurang tepat sih. Apa-apa, dicoba saja dulu. Oke. Kalau menurut saya pergerakan benda langitnya itu ada di posisi yang miring. Sekitar mungkin kayak di barat lautan, Pak. Makin ke barat laut gitu. Oke. Makin miring berarti? Iya, Pak. Makin miring. Baik. Saya akan atur dulu sekarang posisi kita menjadi berada di kutub selatan bumi ya. Berarti di nilai lintang 90 derajat, 0 menit busur, 0 detik busur. Nah, ini kita ada persis di sini ya, di kutub selatan bumi. Oke. Nah, ya, nilai bujurnya bisa berapapun. Yang penting nilai lintangnya 90 derajat, 0 menit busur, 0 detik busur lintang selatan. Perhatikan bagaimana benda-benda langitnya bergerak. Nah, ini saya ambil supaya ada mataharinya ya. Bagaimana tuh mataharinya bergerak? Nah, bukan hanya matahari, tapi semua benda Semuanya langit gerak searah horizontal. ternyata bergerak seperti itu. Diulangi harusnya. Bergerak Rasanya horizontal, Pak. bagaimana? Bergerak horizontal, Ternyata Pak. sekarang semuanya sejajar dengan horizon. Betul tidak? Betul. Ketika di Katulistiwa mereka bergerak vertikal ke arah atas, tegak lurus terhadap horizon. Itu di Katulistiwa. Mereka bergerak vertikal ke atas saat terbit, tegak lurus horizon. Pindah ke Melbourne yang ada di selatan horizon, mereka sekarang mulai kelihatan miring terbitnya. Ya, miring kemana? Miring ke utara. Terus pindah ke lebih selatan dari Melbourne, makin miring lagi ke utara. Dan sekarang ketika kita berada di posisi paling selatan di permukaan bumi, yaitu di kutub selatan bumi, ternyata gerakan semu harian benda-benda langitnya menjadi paling miring. Paling miringnya itu bagaimana? Karena paling miringnya mereka sekarang semua bergerak sejajar dengan horizon. Seperti yang kita amati saat ini. Betul? Lihat aja nih benda yang di bawahnya. Bintang warna kuning yang tandai dengan kursor. Apakah mereka menyeberang horizon atau matahari ini? Apakah mata terlihat menyeberangi horizon? Lihat. Horizon mulai sejajar. Artinya
ketika gerakan mendalam horizon akan jumpai terbit dan terbenam di ketika gerakan sejajar, bisakah kalian jumpai terbit dan terbenam di tempat tersebut? Gimana Pak? Zaskia? Maaf Pak, tadi suara Bapak putus-putus di saya. Saya ulangi, ketika gerakan semu harian benda langitnya sejajar dengan horizon seperti yang tampak di monitor ini, apakah kita bisa mengamati adanya fenomena terbit dan terbenam dari tempat ini? Sepertinya nggak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa, Rasya? Karena mataharinya nggak ngelewatin garis horizontalnya, jadinya tetap berputar di atas gitu, Pak. Bukan hanya mataharinya, semua benda langitnya seperti itu. Semuanya Iya. bergerak sejajar dengan horizon. Yang namanya garis sejajar itu tidak akan pernah saling memotong, betul tidak? Yang namanya garis sejajar. Demikian pula, kalau gerakan semu harian benda langitnya itu sejajar dengan horizon, artinya tidak akan pernah saling memotong satu sama lain. Ketika memotong dari bawah ke atas, kita sebut, wah, dia mengalami proses terbit. Ketika memotong dari atas ke bawah, kita sebut, dia mengalami proses terbenam. Tapi di sini, di kutub selatan, kita tidak menjumpai dua fenomena tersebut. Betul? Ya Pak, betul. Di atas horizon akan tetap ada di atas horizon. Semua yang di bawah horizon akan tetap ada di bawah horizon. Dari tadi mataharinya selama 24 jam ada di atas horizon. Berarti mataharinya tidak pernah terbit, mataharinya tidak pernah terbenam juga. Tapi posisinya selalu di atas horizon. Artinya di tempat tersebut, kalau mataharinya selalu di atas horizon selama 24 jam, apa yang akan terjadi? Siang berkepanjangan, kan? Betul nggak? Iya Pak. Iya, Pak. Mungkin kalian pernah dengar pernyataan ini. Kalau kita ada di kutub, kita akan mengalami 6 bulan siang, 6 bulan malam. Pernah dengar pernyataan seperti ini? Pernah Pak, pernah. Pernah Pak. Pak, ini kenapa gelap, Pak? Itu karena tadi saya matikan tur natural. Sekarang kalau aktifkan sky-nya, kondisinya, ini tadi posisi matahari di atas atau di bawah horizon? Tadi di atas horizon. Matahari di atas horizon. Oke. Natural sky-nya saya aktifkan. Ya. Tadi ini saya sengaja matikan natural sky-nya supaya bintang-bintang yang lain kelihatan. Tapi sekarang saya nyalakan, saya on-kan natural sky-nya. Inilah yang terjadi. Ya. Ini kondisi siang hari berkepanjangan. Jadi langitnya terang benderang terus, nggak pernah gelap. Gitu. Ya, itu tuh mataharinya. Jadi siang berkepanjangan. Kita di kutub bisa mengalami 6 bulan siang, 6 bulan malam. Karena gerakan semu harian, semua benda langitnya bergerak sejajar dengan horizon. Bisa dipahami para siswa? Bisa Pak. Siap, bisa, Pak. Oke. Baik, ini saya stop. Saya akan pindah ke tampilan yang lain. Jamboard ini, oh saya harus meminta kalian bergabung ya. Oke, saya
Tidak usah menggunakan Jamboard, saya menggunakan Paint saja kalau begitu. Saya share ya entire screen. Saya akan bagikan layar Paint saya. Sudah terlihat ini? Layar Paint saya? Sudah, Pak. Oke. Saya gambarkan. Ini adalah horizonnya. Ya. Ini horizonnya. Oke. Tadi saat di Khatulistiwa kita saksikan bagaimana benda langitnya itu terbit terbenam. Itu bisa vertikal seperti ini. Ya kan? Vertikal ke atas, tegak lurus terhadap horizon saat terbit, maupun vertikal ke arah bawah, tegak lurus terhadap horizon saat terbenam. Betul? Ya, tampilan seperti ini, ya, vertikal terhadap horizon secara tegak lurus, itu hanya kalau kita mengamatinya dari lokasi mana tadi? Garis khatulistiwa 0 derajat. Punya lintang 0 derajat. Oke. Nah, sementara ketika kita mengamati dari tempat yang lebih selatan dari Khatulistiwa, contohnya tadi di Melbourne gitu ya, kita amati saat terbit, saat terbenamnya gerakannya mulai miring, ya, mulai miring, bisa miring begitu, bisa miring begini, ya kan? Miring seperti ini saat terbit, miring begini saat terbenam. Ini tadi dinilai lintang berapa? Melbourne itu 37 derajat. Ya kan? Nah, akhirnya ketika kita ada di posisi paling selatan, ya, kita amati itu gerakan benda langitnya seperti ini. Ini ketika kita berada di lintang 90 derajat lintang selatan. Sejajar dengan horizon. Nah, oke. Coba, kalau saya buat garis bantu yang lain, ya, garis bantu yang lainnya saya tandai dengan warna biru. Garis bantunya saya tandai dengan warna biru. Nah, saya gambarkan di sini garisnya. Oke. Garisnya saya gambarkan di sini. Nah, garis yang hitam relatif terhadap garis yang biru, besar sudutnya berapa? Besar sudutnya berapa? Garis yang ada panahnya itu, yang warna hitam, membentuk sudut berapa besar dengan garis warna biru? 0 bukan, Pak? 0 derajat. 0 derajat. Ya. Saya namai saja misalkan itu adalah alfa gitu ya. Yang tadi dijawab 0 derajat itu saya namai sebagai alfa. Alfanya 0 derajat. Nah, garis biru yang sama saya gambarkan juga di sini. Nah, ini. Garis yang hitam ada panahnya, yang ke arah atas itu, sudutnya relatif terhadap garis yang warna biru, yang vertikal, berapa besarnya? Yang ini berarti. Yang ini. Berapa besarnya? Kalau sulit menjawab yang ini, saya bantu dengan gambar yang ketiga, yang paling kanan. Ya. Garis birunya saya gambarkan pula di sini, seperti ini. Nah, pertanyaan juga sama. Maka berapakah sudut yang dibentuk oleh garis hitam ada panahnya horizontal itu terhadap garis yang vertikal warna biru? Untuk yang di kutub selatan, berapa sudutnya? 90 Sudut derajat. alfanya. Ini alfanya sama dengan berapa? 90 derajat. Maka yang di sini, ini berapa nih nilainya? 40 derajat. 37 derajat. derajat, Pak. Artinya
nilai alfa sama dengan nilai sudut apa? Nilai alfa sama dengan nilai sudut apa? Nilai alfa sama dengan nilai sudut apa? Sama dengan nilai sudut Lintang. yang saya lingkari ini, nilai sudut lintangnya. Artinya, saya ingin mengatakan demikian. Meskipun kita sedang tidak punya akses ke GPS dalam gawai cerdas kita, tidak usah bete, tidak usah upset. Kalau pengen tahu kita ada di lintang berapa, ya, karena kita tetap bisa menjawabnya dengan cara mengamati bagaimanakah gerak semu harian benda langitnya dari posisi kita di situ, dan kemudian membandingkannya dengan garis vertikal yang tegak lurus dari horizon. Jadi, kalau boleh saya pindah ke halaman yang baru, misalkan ini adalah horizonnya, dan kita melakukan pengamatan terhadap matahari, ya. Misal kita jumpai mataharinya dalam proses terbit, gitu ya. Mataharinya dalam proses terbit, itu seperti ini, dan sempat kita potret, ya. Mataharinya dalam proses terbitnya, tentu saja ketika masih di bawah horizon nggak kelihatan oleh kita, ya, masih belum kelihatan oleh kita. Nah, ketika mataharinya terbit, kita bisa abadikan, ya, dengan cara memotretnya. Nah, seperti ini. Kita sedang melihat ke arah timur ini. Oke. Nah, kemudian potret yang sudah kita hasilkan, ya, kita hubungkan itu posisi-posisi mataharinya nih, yang di atas horizon ini. Ya, dengan warna yang berbeda. Nah, ini. Ya, kita hubungkan tuh pusat-pusat mataharinya yang tergambar. Kemudian kita bandingkan dengan garis lain, yaitu garis yang vertikal terhadap horizonnya. Seperti ini. Maka sudut alfa yang tadi itu yang mana, para siswa? Sudut alfa yang tadi kita namai alfa itu yang mana? Yang di antara garis vertikal sama gerak mataharinya, bukan sih, Pak? Sudut setuju? Setuju. Para siswa? Ya. Nah, nilai sudut alfa inilah yang akan sama dengan nilai apa ini? Sudut lintang. Nilai sudut inilah yang akan sudut lintang geografis kita. Jadi kita tinggal amati saja bagaimana gerakan benda langitnya di tempat kita berada tersebut, kemudian kita hubungkan pusat-pusat benda langitnya, kemudian kita ukur besar sudut yang dibentuk oleh garis lurus yang terbentuk dari gerak semu harian benda langitnya terhadap garis vertikal yang tegak lurus horizontal. Nah, itulah nilai lintang geografis kita. Sederhana itu. Untuk mengetahui kita ada di nilai lintang geografis berapa, sekalipun kita tidak punya akses ke GPS, kita sedang tidak membawa peta ataupun atlas. Jadi ya. Jadi ini salah satu life skill, survival di alam bebas. Ketika kita tidak punya akses ke GPS ataupun atlas dan peta. Kita bisa tetap mengetahui kita ada di lintang berapa, tinggal mengetahui kita ada di bujur berapa, supaya kemudian lengkap informasi koordinat kita. Lintang dan bujurnya kita tahu, kita tinggal broadcast lewat radio misalkan. Sehingga ada tim penyelamat yang bisa membantu menyelamatkan ketika kita tersesat. Gitu para siswa. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan barusan? Bisa, Pak. Oke. Jadi itu materi awal kita sebagai pembuka, ya. Kita akan perdalam di pertemuan besok dari sejak awal tentunya ya. Jadi dari pukul 8 sampai 9.30 besok kita akan full ke materi tentang astronomi posisi sebagai materi awal dalam proses pembinaan pra KSN ini.
Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan dahulu sebelum kita tutup. Maaf Pak, saya mau bertanya. Silakan. Tadi kan kata Bapak, kita itu kalau misalkan lagi ada situasi darurat, terus kayak ternyata gawai kita itu nggak mendukung buat kita tahu di mana posisi kita yang sebenarnya nih. Terus kan kata Bapak bisa dengan kita hitung lintangnya. Tapi cara kita tahu kita ada di bujur berapa dan cara kita tahu kita di sudut berapa menurut lintangnya itu gimana ya Pak? Maksudnya kan kalau Untuk lintangnya sesederhana yang tadi saya sampaikan, Zaskia. Caranya mungkin kita bisa hasilkan potret mataharinya atau kita amati secara berkala, dan tapi kan sulit kalau nggak punya potretnya ya, karena kita kehilangan jejak yang sebelumnya kan, karena kan mata kita nggak bisa merekam sebelumnya ada di mana gitu kan. Tapi kalau kita punya potretnya, kita punya rekamannya, kan kita tahu 30 menit yang lalu posisi matahari di mana, sekarang di mana, 30 menit yang akan datang di mana, sehingga dengan 3 potret matahari yang terkumpul dalam satu frame, kita kan bisa membuat garis lurusnya kan ya. Horizonnya ya bisa kita pilih, horizon lokasi kita berada. Lebih enak kalau kita di tepi laut memang. Horizonnya kan jelas ya, di kejauhan sana gitu. Garis mendatar itu. Tempat di mana langit dan bumi seolah menyatu itu. Ya kan? Nah, nanti tinggal buat garis vertikalnya saja terhadap horizon itu. Dan garis yang menghubungkan matahari tadi, yang menghubungkan pusat-pusat potret mataharinya, kita ukur berapa sudut yang dibentuk terhadap garis vertikalnya. Itu langsung memberikan nilai lintang geografis kita. Nah, untuk tahu kita ada di bujur geografis berapanya, ya, itu kita simpan untuk pertemuan besok. Gitu. Bisa dipahami? siap Pak. Ya. Yang lain ada komentar atau pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak Pak, belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu besok di tautan yang sama dan di waktu yang sama. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.